Hai semuanya, kami dari mata kuliah Kurikulum dan Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan kode MZ211 dengan dosen pengampu kami, Ibu Helty Lydia Mampau. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai geometri dan pengukuran pada matematika wajib SMA. Kami yang beranggotakan Arfi Rahmawati dengan NIM 20202015 dan Rizky Diana Safitri dengan NIM 20202032. Nah, pada tabel of contents ini kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu geometri bidang datar dan juga geometri bidang ruang, di mana geometri bidang datar ini nantinya akan kita pecah lagi menjadi tiga hal, yaitu segitiga, segi empat, dan juga lingkaran. Nah, sedangkan geometri bidang ruang akan kita pecah menjadi tiga, yaitu terdiri dari titik, garis, dan juga bidang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan geometri ruang? Geometri ruang atau geometri dimensi 3 merupakan imajinasi kita yang tidak hanya pada selembar kertas, namun juga ruang yang terbuka dan tak terbatas. Dalam geometri ruang, setiap objek geometri terdapat dalam suatu bidang atau lebih, dan dalam sebuah ruang. Geometri ruang terdiri dari tiga hal, yaitu titik, garis, dan juga bidang. Titik. Sebuah titik dipikirkan sebagai suatu tempat atau posisi dalam ruang, di mana titik direpresentasikan dengan sebuah noktah dan diberi nama dengan suatu huruf kapital. Garis. Sebuah garis direpresentasikan dengan sebuah gambar sinar dengan mata di kedua ujungnya, yang menunjukkan bahwa garis tersebut tak berakhir. Bidang. Bidang difikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet dan berjajar secara rapat dan tak terbatas. Bidang direpresentasikan dengan gambar sebuah jajar genjang, di mana nama sebuah bidang dapat menggunakan sebuah huruf kapital ataupun Yunani. Berikutnya yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Terdiri dari 7 macam. Yang pertama, kedudukan dua titik. Pada gambar 3 terdapat titik E dan F yang saling berhimpit. Selanjutnya, kedudukan titik dan garis. Terdapat pada gambar 4, di mana terdapat titik M, O, dan G yang merupakan titik-titik yang terletak pada satu garis, yaitu garis G. Selanjutnya, kedudukan titik dan bidang. Terdapat pada gambar 5. Titik-titik dikatakan koplanar atau sebidang jika dan hanya jika ada suatu bidang yang memuat semua titik tersebut. Selanjutnya, kedudukan dua buah garis. Pada gambar 6, kita bisa melihatnya, dua buah garis dapat terjadi keduanya sebidang maupun tak sebidang. Contoh sebidang yaitu garis H dan garis K. Selanjutnya, kedudukan garis dan bidang. Kita bisa melihatnya pada gambar 7, di mana terdapat garis yang memotong bidang, garis yang tidak terletak pada bidang, dan garis yang memenuhi bidang. Selanjutnya, kedudukan dua buah garis. Jika ada dua buah bidang, maka kejadian yang terjadi yang pertama yaitu dua buah bidang yang saling sejajar dan dua buah bidang yang saling berpotongan. Selanjutnya, kedudukan tiga buah garis, sama halnya dengan dua buah bidang, yaitu saling berpotongan dan juga saling sejajar. Selanjutnya yaitu jarak, di mana kita harus mencari panjang luas garis yang terbentuk. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan prinsip dari teorema Pythagoras. Pada jarak ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, titik terhadap titik. Ini merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan titik satu dengan titik yang lainnya. Yang kedua, yaitu titik terhadap garis. Ini merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap ruas garis. Yang ketiga, yaitu titik terhadap bidang, di mana panjang ruas garisnya ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap bidang. Berikutnya yaitu sudut, terdiri dari 3 macam. Yang pertama, sudut antara dua buah garis yang bersilangan. Bisa kita lihat pada gambar 18, terdapat dua buah garis yaitu garis A dan garis B yang saling bersilangan sehingga membentuk sudut yang terletak pada titik T. Selanjutnya, sudut antara garis dan bidang, di mana terdapat garis A dan bidang K yang saling berpotongan sehingga membentuk sudut pada titik O. Selanjutnya yaitu sudut antara dua buah bidang yang saling berpotongan. Kita bisa melihat bahwa terdapat dua buah bidang pada gambar 24, di mana terdapat bidang L dan bidang K. Bidang L dan K ini saling memotong sehingga membentuk sudut pada titik P. Pengertian geometri bidang datar. Geometri bidang datar merupakan bentuk geometris yang terdiri dua dimensi atau hanya memiliki luas namun tidak memiliki volume. Contohnya seperti segi empat, lingkaran, segitiga, dan lain-lain.
Pengertian segitiga atau disebut dengan triangle adalah nama suatu bentuk yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Selanjutnya, pengertian dari segi empat. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan bisa disebut juga dengan persegi. Selanjutnya adalah pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Selanjutnya kita membahas tentang segitiga. Segitiga ini memiliki jenis-jenis segitiga, di antaranya yaitu sama kaki, sama sisi, segitiga tumpul, segitiga sembarang, dan segitiga siku-siku. Untuk contohnya seperti gambar di samping ini. Oke, selanjutnya segitiga memiliki garis istimewa, di antaranya yaitu garis tinggi, garis berat, garis bagi, dan garis sumbu. Untuk contoh gambarnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, segitiga memiliki luas dan keliling. Untuk luas, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Dan untuk keliling, rumusnya sisi kali sisi. Kekongruenan. Kekongruenan mempunyai 2 sisi dan sudut yang diapitnya sama, yaitu sisi, sudut, sisi. Jika segitiga sisi yang bersesuaian sama besar, seperti contoh gambar di bawah ini. Sisi diapit sudut dan sudut, sudut sisi sudut, atau sisi mengapit sudut, yaitu sisi sudut sisi. Selanjutnya yaitu kesebangunan. Untuk contohnya seperti gambar ini. Jadi kesebangunan merupakan 2 buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Untuk segi empat yaitu terbagi menjadi beberapa bagian seperti peta konsep di awal, yaitu terdapat persegi panjang, jajar genjang, persegi, trapesium, dan layang-layang. Selanjutnya, kita membahas tentang lingkaran. Lingkaran ini mempunyai unsur-unsur lingkaran, di antaranya yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Untuk contoh gambarnya seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, lingkaran memiliki sudut pada lingkaran. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh titik pusat dengan 2 titik yang terletak pada lingkaran. Untuk contohnya seperti di bawah ini, terletak di titik pusat lingkaran. Selanjutnya yaitu luas dan keliling lingkaran. Keliling lingkaran memiliki rumus yaitu K sama dengan Pi kali D sama dengan 2 kali Pi kali R, sehingga R sama dengan K per 2 kali Pi. Untuk luas lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. Untuk keterangannya yaitu R merupakan jari-jari dan D merupakan diameter. Untuk Pi bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.